Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti memberi atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini adalah kegiatan atau aktivitas yang sering Bapak Ibu lakukan di sekolah ketika menghadapi peserta didik yang tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin anak. Ya. Saya kira Bapak Ibu sudah ada jawaban mana satu setuju atau tidak. Kita buktikan apakah sesuai dengan topik kita dalam eksplorasi konsep kali ini. Itu untuk menjawab tadi pertanyaan pemantik. Ini ada 6 materi. Ya, kita bagi aja, kita target kalau satu materi itu 10 menit, jadi selesai dalam waktu 60 menit. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta ada restitusi. Sekarang ada istilah restitusi Bapak Ibu. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, itu restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Kita nanti mengetahui di mana posisi kita di 5 posisi kontrol itu. Yang keenam, restitusi, ini ada segitiga restitusi. Jadi untuk kita dapat memposisikan di 5 posisi kontrol, itu langkahnya adalah ada segitiga restitusi. Ya, ini yang akan kita diskusikan kali ini. Mohon maaf, bukan nanti saya menggurui, tapi kita diskusi sama-sama memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah kita untuk lebih meningkatkan terciptanya budaya positif di sekolah. Yang pertama, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada sebuah perubahan paradigma Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu telah melakukan sebuah permainan ini, itu kegiatan kepala tangan. Ada 2 orang, misalkan Bapak Ibu dengan seorang siswa. Itu kegiatannya, saudara secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah hafalan. Jadi dibuat sebuah tulisan di kepala, ya, oleh si A ini. Lalu teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kalau misalkan kita menggenggam sebuah emas,
misalkan 10 gram di tangan, itu kita kepala, kita jaga bahwa si benda itu jangan sampai diambil oleh orang lain. Ya, itu teman kita bisa membujuk, mengancam, menghakimi, merayu atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangannya. Berharga di tangan, apapun resikonya, itu kita tidak akan membukanya, kecuali kita berkenan untuk, ya, walaupun dengan posisi terancam lebih baik kita terluka daripada harus memberikan benda yang berharga di tangan. Kecuali Bapak Ibu dengan sadar dalam hati membukakan kepala tangan itu dan memberikannya kepada teman kita, kepada orang yang tadi disuruh membukanya. Itu ya Bapak Ibu, ini perubahan paradigma. Jadi ternyata kita itu tidak bisa mengubah perilaku anak kalau anak itu sendiri tidak punya kesadaran untuk merubah perilaku. Ya, misalkan anak itu setiap hari marah, dipaksa untuk disiplin. Kalau anaknya itu tidak punya kesadaran di dalam dirinya, saya kira itu tidak akan terjadi sesuatu atau budaya positif di lingkungan sekolah. Ini perubahan paradigma atau teori kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menerapkan karakter. Jadi sampai hari ini kita berpendapat bahwa guru itu bisa mengontrol siswa, guru itu bisa menguasai siswa, ya. Guru itu bisa membuat orang lain merasa bersalah. Si anak itu merasa bersalah. Benar merasa bersalah di anak, ya. Sampai hari ini kita mengira bahwa hal itu bisa menumbuhkan kesadaran. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita beranggapan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, hampir di semua sekolah, bahwa guru itu bisa memaksakan kehendak kepada siswa. Paradigma, stimulus atau respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Tadi Bapak Ibu, permainan tadi itu menggambarkan siapa sebetulnya yang mempunyai kontrol. Teman sejawat setiap hari seperti itu, ya. Dan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, beda dengan teori kontrol Bapak Ibu. Kita selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita tadi bahwa anak itu harus berada selalu di dalam kelas dengan mengikuti pelajaran yang monoton, itu akan beda ketika cara pandang kita memposisikan di posisi anak. Ya. Ini adalah sebuah perubahan paradigma Bapak Ibu. Yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sudut pandangnya berbeda. Apa yang dilakukan oleh anak pasti ada sebabnya. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana caranya mencari penyebab itu dan mengembalikan lagi ke arah yang lebih baik. Itu yang Bapak Ibu. Berikutnya ini disiplin positif, ya. Sama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri. Ini ada makna semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu, ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Terus makna disiplin, ya. Ini merupakan disiplin positif. Langkah-langkahnya atau skemanya adalah seperti ini, ya. Ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang selalu menjadi sampai hari ini menjadi ambigu atau berbagai banyak orang yang memaknainya berbeda. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ini di kita
Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anu patuh, anu taat, anu ngagugu itu disiplin. Kalau menurut budaya kita sampai hari ini, anu ngagugu, anu samina watona, bahasa Indonesia, dititah kacai, ini kacai, kita sholat, kita sasapu, ini sasapu, itu arti dari kata disiplin menurut budaya kita itu adalah patuh. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau berbicara disiplin, pasti nyaman. Bapak Ibu, saudara kepala, Bapak Ibu guru, 6:30 harus sudah ada di sekolah. Kita nyaman karena dipaksa untuk patuh. Ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kita masih beranggapan bahwa budaya disiplin itu adalah budaya yang seseorang pada orang yang dilakukan oleh seorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sampai hari ini beranggapan bahwa itu. Jadi kalau kita berbicara disiplin dan menerapkan disiplin, pasti bakal muncul ketidaknyamanan. Asa dipaksa, asa dirusuh, ya, gitu. Itu makna disiplin, Bapak Ibu. Sifat manusia positif ini merupakan juga ada bagian dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ya, kebajikan-kebajikan ini yang nanti menjadi acuan ketika kita membuat sebuah kesepakatan di kelas. Yang nantinya kesepakatan di kelas itu menjadi sebuah kesepakatan di lingkungan sekolah. Dan benih-benih itu yang akan menjadikan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Itu dari nilai-nilai kebajikan yang tersaing. Ada mandiri, bernegara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah nilai-nilai harus mengandung ada bagaimana yang bertakwa, mandiri, bernegara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, sebetulnya masih hampir sama dengan kurikulum Utilas yang menerapkan karakter. Hanya saja sekarang ada dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta ada restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini adalah motivasi dari eksternal. Ketika sekolah kita membuat sebuah peraturan, itu akan mendorong motivasi dari eksternal. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan hukuman, baik teguran secara lisan dari bapak pimpinan, atau misalkan ada perilakuan ketidaknyamanan dari rekan-rekan kita yang menerapkan kedisiplinan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini sama motivasi eksternal juga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya datang tepat waktu, ketika saya melaksanakan kewajiban, itu kita mengharapkan imbalan dari luar. Itu merupakan motivasi juga, Bapak Ibu. Tapi datangnya dari luar, pasti. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, konsep budaya positif itu untuk menciptakan warga sekolah yang mempunyai tujuan disiplin positif, baik itu Bapak Ibu gurunya dan semua warga sekolah termasuk siswa dan siswi. Ya. Ini teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Hal itu tentunya tidak lepas sekarang itu dengan istilah kata merdeka. Ya. Kurikulum merdeka. Merdeka itu apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Melakukan hal-hal positif di sekolah bukan karena diperintah oleh pimpinan, tetapi itu adalah panggilan jiwa atau niatan dari dalam hati kita. Ya, jadi itu kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang apakah dihukum oleh penghargaan? Ini yang dihukum oleh penghargaan. Terkadang sampai hari ini masih ada bapak ibu guru yang beranggapan ketika anak berprestasi diberi hadiah itu akan meningkatkan kreativitasnya.
Ya, itu sampai hari ini beranggapan seperti itu. Ternyata penghargaan itu pada akhirnya akan menghukum si anak, ya. Baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terkadang misalkan kita memberi penghargaan kepada siswa berprestasi ketika pelajaran, misalkan pelajaran kita itu ada anak yang sering ke depan, misalkan dikasih apa itu bintang atau misalkan permen atau apa, ternyata hal itu bisa mengurangi kreativitasnya. Ya. Jadi anak-anak yang belum pernah mendapatkan penghargaan itu jadi pesimis, Bapak Ibu. Anggur dapat kasih ketan juga ada hadiahnya, gitu ya. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak itu kreativitasnya berkurang ketika penghargaan itu terus digembar-gemborkan oleh kita. Ya. Siapa yang mati kreativitasnya? Anak-anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Karena yakin ketika ada tugas, ketika ada misalkan sebuah mendapatkan prestasi, itu anak itu sudah pesimis, pasti bakal siapa mereka kehidupan yang mendapatkannya. Akhirnya rekan-rekan yang lain yang tidak termasuk ke 10 besar atau 3 besar pesimis untuk meraih posisi itu, ya. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan itu ternyata mengurangi motivasi dalam diri kita. Ya. Semua siswa kita yang berada di dalam kelas kita harus mendapatkan apresiasi oleh kita sebagai pendidik. Apresiasi dalam bentuk apa? Minimal ada pujian. Karena semua anak punya potensi, Bapak Ibu. Ya. Semua anak punya potensi yang berbeda. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi terus menerus pengakuan itu. Jangan pilih kasih. Dan yang terakhir adalah pengakuan itu fokus pada prosesnya. Ya. Karena di sekolah itu adalah proses belajar mengajar. Jadi fokus pada proses. Ketika anak-anak bersemangat untuk berproses, walaupun hasilnya belum sesuai dengan tujuan pembelajaran dari awal, kedua di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh pengakuan atau apresiasi. Ya. Nah, sekarang ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, tindakan yang Bapak Ibu lakukan ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Menyuruh anak ketika terlambat sekolah, tulis saya tidak akan terlambat 100 kali, 100 kalimat misalkan. Itu hukuman atau konsekuensi? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Jadi ketika anak terlambat lari 2 keliling karena kasih kelas, itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Jadi budaya positif itu kita untuk menghindari hukuman, Bapak Ibu. Tapi konsekuensi itu harus tetap diberikan kepada anak ketika melanggar kesepakatan kelas. Ya, kita lihat jawaban Bapak Ibu. Nomor 1 itu hukuman, Bapak Ibu, ya, karena membebani anak untuk menulis 100 kali kalimat. Ya, yang kedua, menyuruh anak lari 2 kali, itu hukuman. Meminta anak untuk push up itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah coret-coret itu konsekuensi. Karena kalau tidak mencoret-coret tidak akan diminta ganti. Nomor
itu konsekuensi. Jadi konsekuensinya harus ada hubungan dengan mata pelajaran kita. Kalau misalkan bahasa Sunda terlambat anak disuruh lari, itu tidak ada hubungannya antara lari dengan pelajaran bahasa Sunda. Kalau misalkan pelajaran matematik anak terlambat disuruh lari, itu tidak ada hubungan. Tapi ketika disuruh menghafalkan perkalian, itu ada hubungannya. Berarti ketika ada hubungan itu disebut konsekuensi, ketika tidak berdampak dan tidak ada hubungan itu disebut hukuman. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau menghukum puasa, menghukum budak. Ya. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, ketika kita memberikan hukuman itu ternyata membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Apa itu restitusi? Ya, tadi ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Kembali lagi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah sebuah proses kolaboratif, tidak lepas dari tujuan. Tujuan mulia itu mana? Tadi dasarnya adalah profil pelajar Pancasila, mulai dari percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai ada hal-hal lainnya, sosial, kreatif, dan sebagainya. Nah, ini adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita ambil contoh baris ke-1. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu disuruh memilih. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas, anak itu tidak langsung dihukum, tapi disuruh memilih dengan berdialog dengan kita. Ya. Terus 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya. Jadi setelah melakukan kesalahan itu, anak itu dikembalikan ketika setelah memilih hal untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang keyakinan keras, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini, Bapak Ibu. Jadi kita itu harus membuat peraturan keyakinan kelas. Ya, baik keyakinan kelas ketika guru mata pelajaran, keyakinan kelas wali kelas, keyakinan kelas misalkan khusus kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 yang nantinya akan membuahkan sebuah keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa tidak peraturan tetapi adalah sebuah keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, ini adalah sebuah analogi, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan.
Jadi keyakinan dan nilai-nilai kebajikan itu lebih mendorong motivasi dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi berawal dari kelas Bapak Ibu ya, sehingga tercipta budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini ada sebuah contoh Bapak Ibu di sebuah TK. Ada kesepakatan kelas. Yang pertama datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima adalah tertib. Ini kesepakatan kelas. Ya. Keyakinannya yang mana? Keyakinannya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi hasil yang diharapkan dari datang tepat waktu dan mengucapkan salam itu adalah saling menyayangi. Ya, kami murid yang bersemangat belajar. Hasil output yang diharapkan dari kesepakatan kelas aktif dalam pembelajaran itu adalah semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini menjaga kebersihan sekolah itu adalah keyakinan kelasnya. Output yang diharapkan dari menjaga kebersihan sekolah itu kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan tabel P&D Bapak Ibu. Mulai dari hormat, bekerja, diterima dan ya. Hal-hal ini nanti bisa dipelajari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin menerapkan konsep budaya positif di sekolah kita. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini contohnya hormat, ya, terdengar, berperilaku, terlihat. Ini adalah contohnya Bapak Ibu, ya. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa? Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu hasil dari peraturan kelas yang dasarnya rujukannya adalah profil pelajar Pancasila. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor sekolah. Ya. Ini keyakinan kelasnya apa? Kita lihat Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinannya adalah kebajikannya itu adalah mempunyai sikap dan sifat tanggung jawab, gitu ya. Jadi peraturannya itu harapan outputnya adalah itu. Jadi keyakinan kelas itu harapan ketika warga sekolah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab peraturan kelas atau peraturan sekolah. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, itu keselamatan dan keamanan. Ya. Jadi kita sadarkan anak-anak kita itu tentang keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Bertahan hidup, ya, itu butuh, kita butuh bertahan hidup. Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh untuk bertahan hidup, butuh sebuah penguasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan, dan butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kita butuhkan dan yang anak-anak kita butuhkan. Ya. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu sama, baik kita sebagai guru ataupun anak-anak kita sebagai peserta didik. Sekarang 5 posisi kontrol, Bapak. Ya. Sekarang kita coba untuk introspeksi diri. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ya. Ternyata penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas yang gagal, Bapak. Karena kontrol dari luar. Dan teman serta pemantau itu sama, cuman berhasil
tetapi masih dari kontrol dari luar. Dan manajer itu kontrol diri. Untuk lebih memahami, kita coba Bapak Ibu melihat tayangan, ya. Ini ada beberapa posisi, kita sama-sama simak. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi penghukum Bapak Ibu ya. Jadi anak itu tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Ketika terlambat ke sekolah pasti salah. Kita tidak tahu latar belakang anak terlambat ke sekolah itu seperti apa. Oke, kita lihat yang berikutnya ada posisi pembuat rasa bersalah. Naren, selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu mah membuat rasa bersalah. Jadi ketika ada anak yang melanggar sebuah peraturan di mana caranya anak itu merasakan bahwa karena kesalahannya itu akan merugikan orang lain. Ya. Itu. Terus Bapak Ibu kita lihat lagi yang tadinya yang lain. Ini posisi pemantau Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, kalau pemantau itu Bapak Ibu ada diskusi dulu, ada menanyakan dulu konsep keyakinan apa yang telah dibuat di sekolah itu dan konsekuensinya apa ketika ada siswa yang melanggar kesepakatan tersebut. Terus nanti kita coba evaluasi Bapak Ibu. Sekarang posisi yang keempat ini posisi teman Bapak Ibu. Naren,
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, memang posisi menganggap bahwa anak itu sebagai teman Bapak Ibu, ya. Tetapi hal-hal itu Bapak Ibu tadi menurut tabel itu 5 posisi kontrol itu ada kelebihan dan ada kekurangannya, ya. Ada di sini untuk posisi penghukum tadi. Jadi penghukum itu anak itu tidak diberi kesempatan, jadi ditanya dulu bahwa ketika anak itu melanggar peraturan kelas berarti dihukum. Itu posisi penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Ini Bapak Ibu ya. Ini disebut dengan identitas gagal dan kontrol kedua, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini adalah gurunya, motivasinya yang disampaikan oleh guru. Ini dialognya Bapak Ibu. Terus tadi ada posisi teman dan pemantau. Ya. Ini sebetulnya berhasil Bapak Ibu, cuma ada kelemahannya. Ya. Ketika misalkan Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman dari anak-anak atau pemantau, ini sudah ada diskusi dan sudah ada menanyakan kesepakatan kelas. Ya. Jadi posisi mana yang kita harapkan adalah ini Bapak Ibu. Ini adalah sebuah kasus Bapak Ibu, sebuah narasi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Ya, ini sebuah kasus Bapak Ibu. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ini posisi sebagai manajer. Apa yang dilakukan di ruang kepala sekolah? Itu Ibu Surti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kami saat ini sedang marah sekali, itu kata Ibu Surti. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Surti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ini adalah dialog Ibu Surti Bapak Ibu. Ya. Ini. Ibu Surti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Jadi memposisikan diri sebagai manajer itu tidak langsung menghakimi Bapak Ibu, tidak langsung menghukum atau tidak mengungkapkan perkataan yang akan tertanam bahwa si anak itu merasa bersalah. Tapi membuat pernyataan bahwa kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi semua orang juga pernah melakukan salah, ya, dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Selanjutnya, Ibu Surti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Jadi karena di ruang kepala sekolah, Dino itu harus meredam emosi. Ibu Surti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Ya, jadi kesepakatan kelas itu sudah dibuat dan dilanggar oleh Dino. Jadi Ibu Surti bertanya, Dino, kesepakatan apa yang kamu ketahui tentang kejadian ini, kesepakatan apa yang dilanggar? Setelah Dino menceritakan, terus disuruh Dino itu memikirkan cara memperbaiki kesalahannya seperti apa. Jadi dikembalikan ke anak untuk memilih cara menyelesaikan masalah. Bukan ditentukan oleh kita sebagai guru ketika anak melakukan
Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian ya. Kemudian Ibu Surti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Nah, karena Anto yang tadi kancingnya lepas, itu ditanya juga oleh Ibu Surti. Anto, kira-kira apa yang harus dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah kancing begini? Itu tuntutan Anto. Ya, jadi manajer itu harus adil Bapak Ibu ya dan objektif. Terus Ibu Surti kembali lagi Ibu Surti. Ibu Surti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Setelah bertanya kepada Anto, menuntut Anto itu supaya kancingnya bisa terpasang lagi, akhirnya Ibu Surti bertanya lagi kepada Dino, Dino, apa yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lain kembali mungkin ya Bu. Jadi Dino, kumaha Bu kalau dilem kancingnya? Ibu Surti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja, bersediakah kamu? Ini ada sebuah tawaran Bapak Ibu dari Ibu Surti. Bagaimana kalau kamu menjahit saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Dino itu tidak bisa menjahit Bapak Ibu. Ya. Akhirnya Ibu Surti menawarkan lagi yang ini. Ibu Surti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Nah, Dino itu mau belajar menjahit agar bisa menggantikan kerugian Anto. Dengan cepat Ibu Surti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tampak kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tidak menyetujui. Dari sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Dari sebuah permasalahan, ya, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, itu bisa menghasilkan solusi yang berakibat anak mau belajar hal baru Bapak Ibu. Ketika kita mempelajari atau memposisikan diri sebagai manajer. Terakhir kali terlihat 2 anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda-gurau kembali. Nah, jadi yang namanya anak walaupun sudah berkelahi, pada akhirnya akan kembali. Pasan beli aku beli. Jadi kalau kita penyelesaiannya salah, justru bakal berbekas pada kedua anak itu. Tapi karena penyelesaiannya adalah tepat, Bapak Ibu, akhirnya kedua anak itu akur dan tidak ada ekses apapun. Ya, karena tidak ada yang merasa dirugikan. Ini Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan. Ini tadi 5 posisi tadi. Ya, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau seorang manajer yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira bahasa ini disampaikan oleh penghukum, manajer, merasa bersalah, atau pemantau, atau teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika ada anak yang melanggar peraturan, lalu Bapak Ibu guru mengatakan ini, berarti Bapak Ibu guru itu posisinya di mana? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Silahkan jawabannya kita nanti samakan. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, kira-kira siapa yang mengatakan itu? Nah, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata itu adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum cari acang bersalah memang. Ya, berusaha memperbaiki, oke, tetap dihukumi atau dihakimi bahwa salah. Ayolah lakukan demi ibu atau ayolah lakukan demi bapak, itu salah memposisikan diri sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Jadi mantau ketika yang kasihanan, misalkan udah kayak
tetapi sambil diarahkan. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah penghukum. Tinggal kita Bapak Ibu melihat dari contoh-contoh tadi di mana posisi kita. Apakah pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau seorang manajer? Ketika kita berada di semuanya, kira-kira nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri mana yang lebih efektif. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan untuk mencapai seorang manajer Bapak Ibu. Dengan sebutan segitiga restitusi. Ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Contoh dari percakapannya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Tuh. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menyadarkan lagi siswa di mana posisinya dan menyadarkan siswa di mana posisi kita sebagai guru. Itu langkah yang pertama Bapak Ibu. Langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya. Jadi dibantu murid itu untuk apa yang harus dipenuhi. Ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contoh percakapannya yang harus dikatakan Bapak Ibu, ini sebagai contoh untuk memvalidasi kebutuhan. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ada dialog dulu Bapak Ibu ketika anak melanggar kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Anak itu diberi kesempatan untuk memilih Bapak Ibu ya. Karena semua anak itu mempunyai potensi masing-masing. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu, anak itu bisa menjawab sebuah keyakinan berdasarkan tadi peraturan atau kesepakatan dalam kelas yang telah Bapak Ibu buat dengan siswa. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataan contoh gurunya ini adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati tadi ya. Dialognya sudah kita lihat di video. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu pertanyaan kepada anak. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Apakah anak itu posisinya benar atau salah? Itu dikembalikan lagi kepada anak, bukan kita yang menghakimi. Jadi itu 3 langkah tadi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, ada intervensi 30 Bapak Ibu. Jadi anak itu diberi kesempatan ini untuk membantu anak kembali ke tujuan semula. Ya, ini contoh-contoh pertanyaannya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan dan seterusnya Bapak Ibu. Ini adalah kesempatan atau intervensi kepada anak agar anak berpikir dengan tenang dan mengembalikan anak kepada tujuan semula. Ya. Jadi ketika anak diberi waktu untuk berpikir dan memilih apakah
saya ini berada di posisi yang benar atau salah, itu anak akan kembali kepada tujuan semula datang ke sekolah itu. Refleksi Bapak Ibu dari serangkaian yang saya sampaikan tadi, ya, yang pertama hal apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan, yang kedua perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, juga mengenai makna kedisiplinan dan motivasi intrinsik. Saya mohon nanti ada yang menyampaikan yang terkait penerapan budaya positif di sekolah, apakah ini berguna untuk dilakukan atau misalkan ada hal-hal lain yang perlu ditegaskan lagi. Yang ketiga, peran kita sebagai pamong Bapak Ibu, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti materi ini, dan saya akan menjadi pamong atau pamong yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Apakah kita akan tetap berada di posisi sebagai penghukum, atau misalkan di posisi pemantau, merasa di posisi teman atau di posisi manajer, itu tergantung kembali lagi kepada kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai pendidik adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Jadi kita tidak mendidik anak itu keluar dari kodrat anak, ya. Kita harus sesuai melakukan pembelajaran dan mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ada pada diri anak, di mana anak dilahirkan, usia anak berapa, dan kodrat zaman itu di mana anak itu hidup. Ya, jadi kalau misalkan ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali bahwa didiklah anak kita itu dengan pendidikan yang berbeda karena akan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Jadi jangan samakan anak itu dididik untuk mempersiapkan zaman sekarang tidak, tapi untuk zaman yang berbeda nanti untuk anak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti serangkaian pemaparan materi. Mudah-mudahan besar harapan saya bahwa di sekolah kita ini bisa melaksanakan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah, dan kita juga bisa memposisikan sebagai pendidik yang di posisi sebagai seorang manajer, tidak serta-merta dan selalu menghukum anak, ya, tapi kita betul-betul bisa meyakinkan anak dan menciptakan budaya positif di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon ada sepatah dua patah kata yang Bapak Ibu sampaikan terkait kegiatan ini. Akhir kata dari saya, terima kasih dan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini saya apresiasi banget ya tentang budaya positif di sekolah. Insya Allah dari paparan tadi sebenarnya saya sendiri itu sebagai penghukum teman dan manajemen itu pernah saya lakukan, ya, pernah saya lakukan, dan hal ini yang tadi disampaikan saya akan menerapkannya semuanya dulu gitu ya, sehingga kita bisa mengambil sisi kekurangan dan sisi kelebihannya. Kalau kita mengambil dari segi penghukum, nanti kelemahannya apa, kelebihannya apa, terus pada posisi mana atau dalam kondisi yang mana. Gitu. Jadi budaya positif di sekolah itu memang harus, dan hal ini mungkin diterapkan juga kepada akhlakul karimah Rasulullah yang 4, sidik, amanah, patonah, dan tablik. Mungkin itu Pak. Saya rangkum dari paparan Bapak itu memang berkaitan dengan akhlakul karimah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.